KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pemalang. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang, 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK. Untuk 7 orang lainnya, 6 dari Pemalang dan 1 dari Purworejo, kemungkinan siang ini sampai dengan sore akan tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek. Apakah itu nanti konstruksi pasalnya adalah penyuapan ataupun pemerasan terkait dengan proyek-proyek di Kabupaten Pemalang, tentu nanti akan dipaparkan dan dibahas dalam ekspos. Selain itu juga ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Memastikan saja apakah dari 5 atau 4 orang yang ada di Jakarta itu merupakan kepala daerah yang sudah ada sekarang? Salah satu orang yang diamankan di Jakarta adalah Bupati Pemalang yang kemudian tadi malam sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Apakah memang sebenarnya yang terdeteksi awal itu terkait jual beli jabatan dan adanya indikasi suap menyuap terkait jual beli jabatan yang kemudian dilakukan penangkapan? Ini diantaranya yang kemudian kami temukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup bahwa ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati. Ketika kemudian dilakukan pendalaman termasuk kegiatan di lapangan, maka kemudian tim menemukan adanya dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini tidak hanya soal jual beli jabatan tapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pemalang. Apakah itu kemudian terkait dengan suap ijon ataupun pemerasan yang dilakukan oleh Bupati kepada para pihak swasta, nanti semuanya akan dipaparkan ya dalam ekspos. Mas, memastikan saja berapa sih ruangan yang sudah disegel KPK selanjutnya? Dalam peristiwa tertangkap tangan ini benar tim juga sudah mensegel beberapa lokasi di Pemalang dan tentu itu adalah kebutuhan dalam rangkaian proses penyelidikan yang ketika nanti perkara ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan, itu menjadi salah satu titik yang dibutuhkan untuk dilakukan penggeledahan dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan yang diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut. 5 di antara lokasi yang disegel itu ruang kerja Bupati ya? Untuk detail ruangan-ruangan yang dilakukan penyitaan nanti kami akan update. Dilakukan penyegelan nanti kami akan update. Kaitan soal kepala dinas PUPR kah yang awal dari penyidikan tertutup ini? Di antaranya itu, karena ini berkaitan dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Bisa sampein Pak Marus apa? Pak Marus katanya punya 6 dapur MBG atas nama orang lain nih Pak. Punya dapur MBG 6 ya? Iya Pak. Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Ada aliran dana ke Gubernur Jawa Timur Pak? Apa hanya kasih ke Anwar Sadat aja Pak? Anwar Sadat siapa lagi Pak? Siapa lagi Pak? Tangan kanannya Anwar Sadat ya, Gerindra ya? Ya. Masuk kan buat partai Gerindra ya Pak ya?
Bapak dapat 6 dapur MBG-nya Pak atas nama orang lain. Pencucian uang ya Pak ya? Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Serta jajaran tim 9, rekan-rekan media yang telah setia menunggu, pada malam ini telah ada tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik 9. Di hadapan kami ada Pak Jamas selaku koordinator tim 9. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kapuspen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan semoga ke depannya kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati sahabat-sahabat media massa, media online yang berkenan selalu mengupdate berita di Kejaksaan Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Kami bersama-sama dengan tim 9 akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga. Tetapi yang lebih penting juga, kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan, perkembangan update penanganan dari mantan Jampisus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, gimana Pak terkait konstruksi perkara Pak? Pak, konstruksi perkara sejauh ini bagaimana Pak? Karena polisi sudah berkuasa Pak. Pak, konstruksi perkara seperti apa Pak? Yang mana nih? Saya Konstruksi perkara seperti Narga apa Pak? gini. Hanya 2 pertanyaannya. Ini sudah terlalu malam ya. Ya silakan. Pak izin Pak, kami dari Tribun News. Ya, sebentar. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan
KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Dan itu sangat masuk akal. Izin Pak, ini penetapan tersangkanya di kasus apa ya Pak? Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPPU. Pak, tolong jelaskan konstruksi perkara Pak. Pak, tolong konstruksi perkara sejauh apa? Andi dari Pak. Ya Pak, ya. Ya, kasih Pak Ferdi. Ya, diam dulu. Diam guys. Diam dulu. Diam dulu guys. Diem dulu Pak Febri mau ngomong. Ya, Bang. Udah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Bang, balai Bang. Ya. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jasa pemeriksa. Belakang jangan dorong. Saya sudah diskusi jasa pemeriksa, ya, bahwa Ini kasihan perempuan. alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong. Jangan dorong. Ya Allah, sama-sama kerja. Jatuh, nggak kuat, jatuh. Hancur, kamera hancur. Hancur. Dan pemirsa, baru saja kita saksikan statement dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menyebutkan bahwasanya dirinya ditahan. Seperti diketahui bahwasanya ex-Jampitsus Febri Adriansyah hari ini menjalani pemeriksaan dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Febri menilai alat bukti yang diajukan penyidik belum cukup untuk menjadi dasar penahanan. Menurutnya, seluruh alat bukti masih harus dikonfirmasi dan diperdalam melalui proses penyidikan. Meski demikian, ia menyatakan menghormati keputusan pimpinan dan siap menjalani proses hukum. Di sisi lain, Febri juga menyampaikan bahwa ia merasa proses yang dijalaninya merupakan bentuk kriminalisasi. Pemirsa, pernyataan tersebut merupakan pandangan ataupun pembelaan dari pihak yang diperiksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meskipun dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kecukupan alat bukti untuk penahanan atau penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik berdasarkan KUHP dan hasil penyidikan. Sementara itu, pemirsa, pihak yang diperiksa yakni ex-Jampitsus tadi baru saja kita lihat menyampaikan keberatan serta membantah alat bukti, dan pada akhir statementnya menyampaikan dirinya menjadi korban kriminalisasi. Dan saat ini, pemirsa, kami masih melihat mobil yang digunakan, mobil tahanan Jampitsus. Dan kami masih akan konfirmasi apakah ini akan langsung menuju ke rutan KPK
karena Febri saat ini merupakan tahanan titipan. Meski pelimpahan kasus ada di Kejagung. Febri Adriansyah memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejagung pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau 1 siang pada hari ini dan dikonfirmasi